Assalamualaikum. Apa kabarnya hari ini? Oke, seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran, maka cek dulu. Tolong ini bakunya dirapikan dulu. Bajunya yang dikeluarin dimasukkan, dirapikan kembali. Ya? Oke, kalau sudah rapi semua seperti biasa, kita berdoa dulu sebelum pembelajaran. Sebelum berdoa seperti biasa, kita checking dulu. Masih ingat tangan ke atasnya? Masih. Yang kompak ya. Yo, semuanya suaranya dikeluarkan. 1, 2, 3. Tangan ke atas. Oke, nah breakingnya sudah siap. Kalau sudah siap duduk rapi. Sekarang kita main dulu. Siapkan, tadi ya. Siap. Belum belajar, mari kita berdoa mulai. Ya, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi. Sebelum Bapak melanjutkan pembelajaran hari ini, Bapak absen dulu sebentar ya. Yang hadir untuk laki-laki bilang hadir, perempuan bilang hadir. Nah, nanti kalau ada temannya yang nggak masuk, tolong berikan keterangan, ya. Nah, oke, Bapak absen dulu. Aditya Rosadi, Hadir. A2. Oke, Bapak barusan berberes mengabsen. Alhamdulillah semuanya sebagian besar pada masuk. Mungkin ada beberapa teman kita yang sedang sakit. Kita doakan mudah-mudahan teman kita yang sakit Allah berikan kesehatan dan kesabaran. Dan juga yang ada keperluan keluarga, mudah-mudahan Allah lancarkan dalam segala urusannya. Amin. Oke, sebelum melanjutkan ke pembelajaran, Pak Wahyu tanya dulu, siapa di sini yang sudah tahu tentang surat An-Nas? Aku. Oh, sudah pada apa semua ya? Coba Pak Wahyu tanya, An-Nas itu artinya apa? Apa? Manusia. Berapa jumlah surat An-Nas? 6 ayat. Lalu surat An-Nas itu diturunkan di mana? Mekah. Hebat. Ada yang tahu bagaimana asal usul turunnya surat An-Nas? Enggak. Nah, oke. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang surat An-Nas. Bagaimana cara membacanya, lalu cara menghafalnya, juga isi kandungan dari surat An-Nas itu apa saja. Nah, sekarang coba kalian fokuskan ke depan. Perhatikan tayangan yang akan Bapak tayangkan di depan tentang surat An-Nas. Nanti Bapak akan bagikan kelompok sesuai dengan teman-teman yang ada. Oke, siap ya? Oke, siap semuanya baca ke depan ya. Oke, nih di sini ada asik yang bisa membaca Al-Quran surat An-Nas. Nah, sebagai seorang anak muslim, kita harus dan wajib mencintai Al-Quran. Salah satunya dalam Al-Quran itu ada surat An-Nas. Nah, salah satu fungsinya surat An-Nas itu kita perhatikan lagi ada di slide berikutnya. Di sini ada bagaimana cara kita melafalkan surat An-Nas dengan baik dan benar. Lalu cara membedakan panjang pendeknya, membaca sesuai hafal hurufnya. Nah, coba kalian perhatikan dulu. Pak Wahyu contohkan satu kali, nanti kalian ikutin bareng-bareng ya. Oke, ta'awun basmalahnya bareng-bareng di ayun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bapak Ibu sekali ya. Perhatikan. Wa a'udzu birabbin nas. Bareng-bareng.
kita akan belajar apa arti dari surat An-Nas. Coba perhatikan nomor 1. Qul a'udzu birabbin nas. Artinya setelah tadi kalian mengetahui arti dari surat An-Nas ayat 1 sampai ayat 6, sekarang Bapak akan menjelaskan bagaimana cara menghafal surat An-Nas agar cepat hafal dan tidak mudah lupa. Begitupun dengan surat-surat yang lainnya. Nah, caranya itu kalian dibaca berulang-ulang satu per satu ayat. Contoh, Qul a'udzu birabbin nas. Baca 3 kali, lalu kalian tutup mata. Dan seterusnya. Nah, diulang-ulang seperti itu, ya. Nah, seterusnya sampai ayat akhir dengan artinya. Nah, gitu ya. Bisa coba diulang-ulang. Ayat 1 coba baca bareng-bareng. Qul a'udzu birabbin nas. Sambil merem. Oke, coba perwakilan. Sherly, dibacakan ayat 1. Qul a'udzu birabbin nas. Hebat. Coba perempuannya. Askana. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, itu ya. Dan seterusnya seperti itu cara menghafalkan surat An-Nas, begitupun surat Al-Quran yang lainnya. Jadi ada pesan surat An-Nas. Apa pesan itu? Yang menjelaskan apa arti dari surat An-Nas. Coba kalian sebutkan. Arti surat An-Nas itu apa? Manusia. Jumlah ayatnya berapa ayat? 6 ayat. Lalu diturunkannya di mana? Lalu juga surat An-Nas itu tergolong surat mu'anakawain. Apa mu'anakawain itu? Surat perlindungan. Ya, perlindungan gimana? Sejarahnya turun surat An-Nas itu Nabi Muhammad terkena sihir. Ya, terkena sihir oleh orang-orang yang kafir. Terkena sihir. Nah, turunlah 2 malaikat menjelaskan tentang surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Jadi itu asbabun nuzulnya turun surat An-Nas kepada Nabi Muhammad. Oke, tadi paham deh? Coba kembali ngobrol lain. Siap, di sini ya. Oke. Nah, setelah kalian tadi Bapak jelaskan bagaimana cara melafalkan, bagaimana cara menghafal, lalu arti dari surat An-Nas itu apa saja. Sekarang Bapak bagikan kalian jadi 4 kelompok. Ya, satu kelompok itu terdiri dari 6 orang. Karena hari ini ada beberapa teman kalian yang tidak masuk, jadi satu kelompok Bapak jadikan 5 orang. Ya, satu kelompok 5 orang. Silakan sekarang duduknya per kelompok ya, 5 orang, 5 orang. Coba per kelompok duduknya. Nah, oke. Kalau kalian sudah berkelompok duduknya, coba sekarang perhatikan tayangan yang ada di depan. Bapak menayangkan gambar tentang apa? Tentang katuburuk. Nah, katuburuk. Apalagi? Kecelakaan, ya. Nah, di gambar nomor 1 ini adalah gambar yang menjelaskan atau memperlihatkan ada kecelakaan seorang anak yang nyebrang lalu tertabrak oleh mobil. Nah, coba kalian buat satu pertanyaan per kelompoknya ya terkait gambar di depan. Contoh misalkan, apakah anak tersebut sebelum berangkat membaca doa? Nah, kenapa harus membaca doa? Karena berhubungannya dengan surat An-Nas tadi. Kita hanya wajib berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, bisa ya? Bisa? Coba silahkan kalian buat satu pertanyaan berdasarkan gambar yang Bapak tampilkan. Silahkan.
Silakan berdiskusi ya dengan kelompoknya ya. Yo, berdiskusi dengan teman satu kelompoknya. Oke, sudah beres membuat pertanyaannya sudah? Sudah. Oke, bagus ya Pak. Sekarang lihat lagi ke depan. Bapak menanyakan gambar tentang apa? Tidur. Orang yang sedang apa? Sakit. Nah, oke. Di gambar yang kedua, ketika kita Allah berikan penyakit, kita hanya wajib berlindung dan meminta kesembuhan hanya kepada Allah. Kenapa? Karena godaan atau penyakit itu bisa datang dari jin dan juga manusia. Salah satunya yang dialami oleh Rasulullah ketika terkena oleh sihir. Oke, berdasarkan gambar tersebut, coba kalian sama buat satu pertanyaan. Contoh misalkan, apakah kita sudah menjaga kesehatan dengan baik? Nah, ya, contoh misalkan seperti itu. Silakan berdiskusi lagi dengan teman satu kelompoknya. Silakan. Mana coba? Udah. Nah, bagus. Coba kamu ini mana? Betul. Berdasarkan hasil kerja kelompok kalian, coba nanti kalian bacakan per kelompok satu pertanyaan dari gambar yang pertama dan satu pertanyaan dari gambar yang kedua. Ya, nah nanti per kelompok maju ke depan. Oh, yang panggil ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Ya, siap ya? Oke. Coba boleh sekarang panggilkan dulu kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Bawa bukunya, lalu nanti bacakan hasil dari kerja kelompok kalian masing-masing. Ke depan. Ayo. Dari depan. Ya, sebelah sini. Oke, kalau sebelah sini terus. Ya, sekali. Pak. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membacakan pertanyaan. Yang pertama, apakah anak itu tidak membaca doa sebelum berangkat? Yang kedua, apakah kita sudah menjaga kesehatan tubuh kita? Alhamdulillah, semua kelompok tadi sudah membacakan pertanyaannya masing-masing dari hasil kerja kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang Bapak Yu kasih waktu kalian 10 menit untuk menghafalkan surat Anas beserta artinya. Ya, beserta artinya. Nanti per kelompok kalian maju ke depan dan dites surat Anas beserta artinya. Oke, paham tuh? Oke, siap. Bapak Yu mulai dari sekarang menghafal surat Anas beserta artinya. Bisa dibuka buku paketnya masing-masing. Ya, dibuka dulu buku paketnya. Oke, sudah beres? Apa semuanya? Sudah. Semuanya. Oke, silakan mengambil sendiri saja ya kalau gede. Ayo, jangan lama-lama ya. Oke, cepat. Hati-hati di jalannya. Oke, sekarang Pak Wahyu suruh dulu satu per kelompok ya. Per kelompok nanti maju ke depan membacakan surat Anas beserta artinya. Siapa yang mau duluan yang sudah siap? Siapa yang mau duluan? Kelompok 1? Oke, kelompok 1 silakan maju ke depan. Go. Oke, sudah siap? Silakan mulai kelompok 1. Bismillahirrahmanirrahim.
tadi sudah bisa ya. Sekarang nomor 2 sudah siap? Oke, kalau begitu akan maju ke depan. Alhamdulillah, kalian semua setelah membaca surat Anas dan juga artinya, coba bawain tanya dulu, apa yang sekarang yang kalian rasakan? Merasa senang atau lebih kalian itu berlindung lagi segala sesuatunya kepada Allah? Nah, gitu ya. Jadi kalau ada sesuatu, kalian berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai refleksinya, dengarkan dulu. Tadi ada beberapa bacaannya yang masih ada panjang pendeknya ketuker, lalu juga artinya ada yang ketuker juga. Tapi tidak apa-apa ya. Nanti kita perbaiki lagi di minggu yang akan datang. Ya. Untuk pembelajaran yang akan datang, kita akan melaksanakan praktek bagaimana cara mempraktekkan surat Anas beserta artinya. Oke, paham belum? Oke, mungkin Bapak cukupkan dulu. Untuk pembelajaran hari ini. Bapak tutup dengan doa kalimatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.